biasa. Mbah Dadi gimana kabarnya ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat luar biasa ya. Sehat walafiat. Ini sudah sekian lama, mungkin satu sesi awal Ya. sejak pandemi ada COVID-19, Oke. ada corona. Ini Mas Dadi kan selaku profesional dalam tambal ban. Ini gimana? Efek dampaknya seperti apa ini? Yang Dampak dirasakan. kesehatan atau dampak secara ekonomi? Kalau dari kesehatan gimana? Alhamdulillah kok selama ini tidak ada efeknya buat saya. Alhamdulillah, berarti ini rezeki dari Allah. Amin. Yang senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, dan itu menjadi modal untuk senantiasa berusaha dan bekerja, gitu ya. Amin, ya. Luar biasa. Nah, Mbah Dadi, sekarang kalau kita lihat dari efek ekonomi seperti apa yang dirasakan ini selaku profesi yang dijalani Mas Dadi ini untuk senantiasa membuka bengkel sepeda ini seperti apa? Malah justru banyak peningkatan saya kira. Oh, peningkatan Secara ya, luar ekonomi banyak biasa. peningkatan. Hal ini kira-kira dirasakan oleh teman-teman para pedagang kaki lima juga atau gimana? Kalau yang dilihat Mas Dadi dalam kondisi seperti ini, efek paling besar seperti apa? Pengalaman saya kok Ya. dalam sektor jasa itu lebih bagus saya kira. Ini kalau jasa. dari sektor jasa, karena posisinya nggak pernah nggak pernah kena impact langsung ya, Iya. karena profesionalnya yang ngerjakan juga Mas Dadi sendiri ya. Iya. Nah ini Mas Dadi ini buka profesi tambal ban dan bengkel sepeda ini udah berapa tahun? Kurang lebih 12 tahun. 12 tahun ya? 12 tahun. Itu dulu diawali dari apa? Memang sejak awal memang mulai profesi sebagai bengkel sepeda atau tambal ban ini atau gimana dulu? Pertama rasa kepepet. Oh, Maka- jadi malah menggunakan rumus itu, the Iya. power of kepepet ini. Iya. Ternyata Mas Dadi itu menggunakan rumus the power of kepepet. Nah ini, loh, dulunya gimana toh? Kok bisa akhirnya mengambil keputusan untuk berwirausaha buka bengkel sepeda itu? Awalnya dulu saya di Ungaran. Ungaran. Membuat kerajinan kayak gantungan kunci. Jadi malah itu ya? Iya, pertama kali itu. Hmm. Terus pulang ke Solo. Ya. Lah apa ini yang kerjakan? Akhirnya punya pikir usaha jasa saja. Wow. Nah, ternyata sampai sekarang bisa bertahan. Luar biasa. Jadi kawan, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, jadi apa yang disampaikan Mas Dadi tadi betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau berwirausaha itu dengan berwirausaha jasa, keterampilan itu menjadi penting. Karena apa? Sebenarnya kekuatan kita untuk memiliki kompetensi hard skill dan soft skill itu penting bagi seluruh generasi muda di seluruh Indonesia. Keterampilan itu penting karena keterampilan hidup ini akan bisa menjadi bekal selamanya. Seperti Mas Dadi katakan tadi, yang tadinya membuat gantungan kunci, kemudian juga souvenir lain dalam kegiatan-kegiatan event seminar, kegiatan-kegiatan diklat dan lain sebagainya, akhirnya dia berwirausaha mandiri di bidang jasa, membuka bengkel sepeda. Ini menjadi salah satu bagian penting. Sudah 12 tahun nyatanya sampai sekarang sudah luar biasa. Dampaknya bisa berkembang dan terus bisa memfasilitasi keluarganya, dan anaknya sekarang sudah lulus SMA ya. Sudah lulus Mau kuliah ya. Mau kuliah. Luar biasa. Ini betul-betul sebuah komitmen dan luar biasa. Tapi mungkin kalau boleh tahu ini Mas Dadi, untuk juga motivasi generasi-generasi muda di Indonesia ini, semangat apa atau kunci sukses apa yang bisa dimiliki atau digunakan Mas Dadi ini untuk bisa menjalankan usahanya? Satu. Ini Proses yang pertama yang penting jujur. Nah, sabar, ulet dan apa adanya. luar Itu biasa. kunci sukses saya. Jadi kunci sukses Mas Dadi ini ketika mengelola usahanya untuk menjadi entrepreneur ini yang pertama jujur. Memang kejujuran itu menjadi sangat penting. Bukan berarti ketika kita memiliki kejujuran akan berhenti dari situ, tidak. Tapi dengan kejujuran itu akan menjadi motivasi yang kuat bagaimana kita merealisasikan ide dan gagasan ini secara sinergis. Dan ini sudah dibuktikan oleh Mas Dadi. Sebagai pengusaha bengkel sepeda, ini senantiasa melakukan dengan konsep kejujuran. Jujur. Yang kedua sabar. Nih, sabar. Mas sabar ini loh, sabar itu bukan tidak ada batasnya. Sabar itu memang harus selalu dimiliki selamanya. Sabar menghadapi klien, sabar menghadapi pelanggan, sabar segalanya, melakukan aktivitasnya dengan sabar. Lalu yang ketiga tadi apa? Teliti. Ulet itu memang memiliki kesungguhan.
Dan ini menjadi modal besar untuk senantiasa bisa kita lakukan ketika kita menjadi salah satu pengusaha yang ulet, tahan banting, dibanting juga apa-apa. Jadi memang posisi memiliki keuletan dalam usaha ini memang luar biasa. Itu modal dasar yang kita miliki ya, ulet. Dan yang keempat tadi apa? Apa adanya. Apa adanya. Nih, apa adanya. Seperti kita ini, ya apa adanya. kita olahraga sore, pit-pitan, sepedaan ya padanya, ikhlas lillahi ta'ala. Yang penting sehat, itu nikmat Allah yang luar biasa dan itu harus kita syukuri, ya kan. Nah, ini menjadi komitmen penting. Jadi kawan-kawan Ratu Lisa di seluruh Indonesia, komunitas Ratu Lisa di seluruh Indonesia, menjadi penting buat kita untuk senantiasa berliterasi dengan Ratu Lisa, rajin nulis dan membaca. Rajin nulis dan membaca bukan hanya dari buku, bukan hanya dari internet, bukan dari apa saja, tapi dari konteks lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita bisa belajar dari Mas Dadi, pengusaha bengkel sepeda, bisa belajar pada Mas Agus tadi yang naik odong-odong, tukang kemudi odong-odong, bisa belajar dari Mbah Yo, pedagang kaki lima, bisa belajar dari Budeyo, Mbah Yo Putri itu yang jualan gorengan itu. Jadi sejak dulu sampai sekarang. Jadi semua memang bisa menjadi komitmen untuk kita belajar. Belajar dari apa saja, di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja bisa menjadi media belajar. Wahai generasi muda di seluruh Indonesia, ingat. Perjuangan para kakek nenek moyang kita yang luar biasa untuk memerdekakan Indonesia. Dan ini sudah mendekati 17 Agustus 2020, mendekati hari kemerdekaan Indonesia, 17 Agustus 2020. Perjuangan kakek nenek moyang kita luar biasa. Maka generasi muda di abad 21 ini harus semangat untuk mengisi kemerdekaan. Dengan kekuatan, kemauan, nasionalisme yang tinggi, kita bangun Indonesia bersama-sama. Dengan bersatu, bergotong royong, sabar, ulet. Dan kita semua harus saling bahu-membahu, membantu pemerintah. Bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi tanggung jawab kita bersama-sama untuk mewujudkan komitmen bersama bahwa kita semua punya peran penting di Indonesia, memiliki peran penting untuk memajukan Indonesia, memiliki peran penting untuk bisa menunjukkan komitmen kita, nasionalisme kita kepada Indonesia tercinta. Aku cinta Indonesia, aku bangga Indonesia. Indonesia luar biasa. Keren.